Sistem politik demokrasi adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Henry B. Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai dinamika pemilu di Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang himbauan untuk mendirikan partai politik. Maklumat pemerintah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 3 November 1945 di Jakarta. Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP, kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya. Dalam buku Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia tahun 2016 karya Saifuddin Djurdi, dalam maklumat pemerintah tersebut, Muhammad Hatta mengatakan, 1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada di dalam masyarakat. 2. Pemerintah berharap supaya partai politik itu telah tersusun sebelumnya dilangsungkan pemilu anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Setelah adanya maklumat pemerintah tersebut, kemudian lahirlah berbagai partai politik atas dasar maklumat tersebut. Kalangan Islam menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia pada 7 hingga 8 November 1945 di Yogyakarta. Pada kongres tersebut menghasilkan 3 hal, yakni 1. Menyepakati berdirinya Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. 2. Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. 3. Bahwa Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia. Maklumat pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta tidak hanya direspon oleh kalangan Islam, tapi juga kalangan nasionalis kebangsaan. Pada akhir 1945, sejumlah partai politik dalam waktu relatif dekat terbentuk. Partai politik itu seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada 7 November 1945. Lalu pada 8 November 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia (PIB) dan Partai Rakyat Jelata (PRJ). Pada 10 November 1945 berdiri Partai Kristen Indonesia Parkindo dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada 20 November 1945, Partai Rakyat Sosialis (PRS) berdiri. Pada 8 Desember 1945 berdiri Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Kemudian pada 17 Desember 1945 berdiri Partai Marhen Indonesia (PERMAI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai politik yang lahir tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Ada 3 falsafah yang dianut oleh kekuatan politik yang terbentuk berdasarkan maklumat pemerintah. Ketiga falsafah tersebut adalah Islam, sosialis, yang kaitan langsung falsafah Marxis, dan nasionalis. Maklumat pemerintah 3 November 1945 disebut juga sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Maklumat dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada Januari 1946. Meski dikeluarkannya maklumat sudah direspon dengan antusias oleh berbagai kekuatan politik, namun pemerintah masih menghadapi persoalan bangsa, mulai dari upaya Belanda masuk kembali menjajah Indonesia hingga pertentangan ideologis di kalangan anak bangsa. Rencana proses demokrasi Indonesia dengan diselenggarakan pemilu pada 1946 tidak terwujud karena bangsa Indonesia masih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, apalagi dengan kedatangan kembali pasukan sekutu untuk menjajah. Kala itu bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Berikut peristiwa-peristiwa pertempuran yang menelan banyak korban demi berdirinya bangsa Indonesia saat ini. Pertama, insiden bendera di Surabaya. 2. Pertempuran rakyat Makassar. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Pertempuran di Surabaya. 5. Pertempuran di Medan Area. 6. Pertempuran di Ambarawa. 7. Pertempuran di Jakarta. 8.
peristiwa Merah Putih di Manado, 9 Bandung Lautan Api, 10 pertempuran Margarana, 11 pertempuran 5 hari di Palembang, 12 agresi militer Belanda 1, 13 agresi militer Belanda 2, 14 serangan umum 1 Maret. Untuk lebih jelasnya bisa diklik alamat di deskripsi di bawah ini. Perkembangan kehidupan multipartai pada saat itu diwarnai konflik antar partai. Dalam buku Presidensial Setengah Hati dari Dilema ke Kompromi 2010 karya Hanta Yuda, adanya konflik antar partai menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas jalannya pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelembagaan sistem multipartai saat itu masih rendah. Ketidakstabilan politik masa itu terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Kabinet seringkali mendapat mosi tidak percaya dari kelompok oposisi. Pasca pemilu pertama pada tahun 1955, pemerintah dengan struktur politik multipartai belum menunjukkan stabilitas politik. Hal ini terlihat masih pendeknya usia yang tidak mencapai lebih dari 2,5 tahun. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II hanya berlangsung 1 tahun, 24 Maret 1956 hingga 8 April 1957. Kabinet Juanda bahkan hanya berlangsung 3 bulan, dari 19 April hingga berakhirnya sistem parlementer dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Agar lebih jelas bagaimana perpolitik bangsa ini pada era parlementer, berikut alasannya. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri koalisi dengan PNI. Struktur yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. As'ad, Insinyur Juanda, Profesor Dr. Somitro Joyo Hadikusumo. Kendala masa ini terjadi banyak pemberontakan, yaitu gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan RMS. Keberhasilannya, perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Di bidang ekonomi memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo. Hasilnya selama 3 tahun, lebih kurang 700 perusahaan bangsa menerima bantuan kredit. Maksud Ibu 70 perusahaan bangsa menerima bantuan kredit. Tujuan program ini tidak tercapai. Pengusaha pribumi tidak dapat bersaing. Konsumtif tergantung pada pemerintah. Kurang mandiri, menyalahgunakan kebijakan. Kabinet berakhir disebabkan adanya mosi tidak percaya dari PNI di parlemen Indonesia menyangkut pencabutan PP mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap PP nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Presiden menunjuk Sartono, ketua PNI, menjadi formatur, namun gagal sehingga mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Soekarno menunjuk Sidik Djoko Katro dari PNI dan Sukiman dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi PNI atau Kabinet Sukiman Suwiryo. Prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara pada masa ini. Kendalanya adalah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerjasama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif
menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sehingga parlemen menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. 1 Maret 1952 Wilopo dari PNI sebagai formatur. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Pada kabinet ini terkendala satu krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan-gerakan separatif yang progresif. Konflik 17 Oktober 1952, TNI sebagai alat sipil dan masalah intern dalam TNI. Konflik diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Kemudian muncul peristiwa Tanjung Morawa, persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Delhi yaitu bentrokan antara aparat kepolisian dengan petani liar yang didukung PKI. Kemudian masalah selanjutnya adalah muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya kabinet yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo I pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Ketua sebagai Perdana Menteri yaitu Ali Sastro Amijoyo, wakilnya adalah Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya. Banyak dukungan dari Partai NU pula. Prestasi yaitu merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Menteri Perikanan Mr. Ishak memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Alibaba. Menggalang kerjasama ekonomi antara perusahaan pribumi yang disebut sebagai Ali dan Tionghoa yang disebut dengan Baba. Pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengusaha Indonesia. Didukung pemerintah memberikan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing. Namun pada kenyataannya gagal karena pribumi hanya dimanfaatkan oleh Tionghoa. Pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi kemelut untuk mendapatkan kredit. Di tubuh TNI AD memperburuk usaha menjaga keamanan negara. Maraknya korupsi, inflasi meningkat. Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi sehingga NU menarik menterinya dari kabinet. 24 Juli 1955 Kabinet Ali Sastro mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya kabinet yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada masa ini yaitu dari Partai Masyumi, oposisi PNI. Prestasi pada kabinet ini adalah keberhasilan menyelenggarakan pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember memilih Dewan Konstituante. Membubarkan Uni Indonesia Belanda, menjalin hubungan yang harmonis di Angkatan Darat bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi, PKI dan diikuti 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Kebijakannya berdampak pada banyaknya mutasi dalam pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Maksudnya pada kabinet ini kebijakannya berdampak pada banyaknya mutasi dalam pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kemudian kabinet mengembalikan mandatnya ketika parlemen baru
kurang memberikan dukungan kepada kabinet. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amidjaya II pada tanggal 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1958.